Pemirsa, ratusan orang saling dorong dengan petugas keamanan di Pengadilan Negeri Serang. Masa mengamuk karena sidang kasus mutilasi digelar pihak pengadilan tanpa menginformasikan jadwal sidang kepada keluarga korban. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Ya, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan di Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tersebut, 4 korban tewas termasuk sopir truk tronton. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Kan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Sementara itu, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Tabrakan beruntun melukai 2 pengendara sepeda motor, berimbas pada kemacetan panjang. 7 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan dipicu sopir mobil mewah berplat dinas yang hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan di depannya. Seluruh kendaraan yang ringsek dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui. Kecelakaan berawal saat jalan padat akibat lampu merah. Tiba-tiba, mobil mewah berplat kendaraan dinas melaju kencang, tak terkendali dari arah Jatinegara menuju Rawamangun. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindari dan menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu berwarna hijau. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pemotor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lagi-lagi kecelakaan akibat pengemudi baru belajar menyetir mobil kembali terjadi. Akibat salah menginjak pedal gas, pengemudi menabrak sejumlah kendaraan di Bekasi, Jawa Barat. 3 mobil rusak dan 1 orang terluka.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus menabrak mobil di depannya di Jalan Cendrawasih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat kendaraan di akses jalan utama dialihkan ke jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan pengemudi mobil yang belum lancar mengemudi membuatnya panik. Pengemudi yang baru belajar mengemudi ini awalnya berniat menginjak pedal rem. Namun ia malah menginjak pedal gas hingga menabrak sejumlah kendaraan lain di depannya secara beruntun. Kondisinya aman, alhamdulillah, motor rusak. Berarti anak Om di dalam video itu digonceng ya? Digonceng motor. Iya. Untuk kondisi yang membonceng itu seperti apa saat ini keadaan? Di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Akibat peristiwa ini, 1 orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Sementara warga berharap akses jalan utama kembali normal sehingga jalan perumahan tidak dilintasi banyak kendaraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR kembali menemukan lagi 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Jumat siang. Hingga hari ke-10, 18 korban masih dalam pencarian. Maju kanan. Maju kanan. Gak usah maju kanan. Pada hari ke-10 pencarian, tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan mengambang di perairan Muncar dan 1 jenazah lagi ditemukan di pantai Blimbing Sari. Kedua jenazah yang sudah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara di hari ke-10 ini, KRI Spika 934 dan tim ahli Pushidrosal kembali melakukan 3 fase pencarian bawah air menggunakan alat magnetometer multi-beam echo sounder dan side scan sonar. Sedangkan KRI Pulau Vanildo 732 dan KAL Sembulungan bersama tim penyelam juga akan melaksanakan pencarian di bawah air dengan menggunakan robot bawah air atau ROV. Sementara tim KNKT yang on board di KN Masalembo juga akan melakukan rekonfirmasi temuan objek dengan menurunkan ROV. Hingga Jumat siang terdata 47 penumpang telah ditemukan, 30 penumpang selamat, dan 17 penumpang meninggal dunia. Kini tersisa 18 penumpang yang masih dalam pencarian. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dengan ABK 12 orang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Pelaku dilumpuhkan polisi karena melawan dengan senjata api. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan. Dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api.
Sebelumnya, pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis belia warga Pedongkelan, Jakarta Barat dibawa lari seorang pria sejak hari Minggu lalu. Korban terbuai bujuk rayu pelaku yang baru dikenalnya dari media sosial. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Dwi Cahyani pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin. Sebelum hilang, pelaku diketahui sempat bertamu ke rumah korban. Usai berbincang sebentar, pelaku kemudian izin mengajak korban untuk jajan dan meninggalkan tas berisi baju, sepatu, sandal, dan botol minum di rumah korban agar keluarga percaya. Namun hingga Minggu malam, Ririn tak menunjukkan batang hidungnya. Orang tua Ririn panik dan mencari keberadaan sang anak gadis belia 18 tahun. Warga sempat menghubungi nomor teleponnya namun sudah tidak aktif. Warga menduga sang anak dibawa kabur pelaku yang baru dikenalnya melalui media sosial. Terus kan tanya kata saya serius apa enggak, kalau serius ya nggak apa-apa, cuma jangan lama-lama, saya kan. Kata dia iya Bu serius, cuma belum ada dana untuk nikah gitu ya, baru ada sedikit. Kini keluarga korban telah memberikan laporan ke Polres Metro Jakarta Barat dan berharap Ririn dapat kembali dalam keadaan sehat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Pemirsa, mantan model majalah dewasa Lisa Mariana yang berseteru dengan Ridwan Kamil hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan dugaan video porno. Namun Lisa Mariana mangkir dan tak memenuhi panggilan. Hari ini Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan video asusila. Namun Lisa mengonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Lisa tidak memberikan alasan apapun kepada penyidik soal mangkir dari panggilan. Namun dari media sosial salah satu temannya diketahui Lisa sedang berada di Jakarta. Setelah ini Polda Jabar berencana melayangkan surat panggilan kedua untuk Lisa Mariana yang akan dikirimkan pada Senin pekan depan. Sebelumnya Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jabar oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dugaan video syur atau asusila. Sudah ada 3 barang bukti berupa video di mana dalam video tersebut Lisa Mariana diduga menjadi pemerannya. Bentar ya. Ya gimana nih Kak? Dari penyampaian penyidik belum ada konfirmasi ya, tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan bahwa berhalangan hadir. Namun untuk kejelasannya beliau tidak menyampaikan seperti itu. Yang kedua, pemanggilan lagi itu kapan? Rencananya akan kita layangkan.